Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Nadia, nomor urut 23 dengan NIM 230305501001. Pada kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit berdasarkan model roda. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih model roda itu. Model roda itu merupakan salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menjelaskan bagaimana sih suatu penyakit itu dapat timbul. Model ini itu menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu penyakit, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dibanding dengan model sederhana seperti segitiga epidemiologi. Nah, pada model roda ini mementingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Tetapi bukan berarti faktor agent itu tidak penting ataupun kita abaikan, melainkan model roda ini melihat timbulnya penyakit sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor, tidak hanya dari faktor tunggal seperti faktor agent tadi. Nah, model roda ini lebih menekankan pada hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan, dan berbagai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan. Nah, konsep model roda itu menekankan pada hubungan antara manusia sebagai inti dan juga lingkungan sebagai lingkaran luarnya. Manusia sebagai inti itu merupakan pusat dari roda ini. Faktor-faktor genetik seperti faktor-faktor genetik, fisiologi, dan perilaku individu itu sangat-sangat berperan penting dalam kerentanan seseorang terhadap penyakit. Lalu lingkungan sebagai lingkungan luar. Lingkungan mengelilingi manusia dan terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama itu ada lingkungan fisik, di mana keadaan fisik yang berada di sekitar manusia itu berpengaruh terhadap manusia, baik secara langsung maupun tidak, maupun terhadap lingkungan biologis dan lingkungan sosial manusia. Nah, lingkungan fisik itu bersifat abiotik, meliputi udara, keadaan cuaca, geografi, geologi, air baik dari sumber kehidupan maupun sebagai bentuk pencematan pada air, dan juga unsur kimiawi lainnya pada pencemaran udara dan radiasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada lingkungan biologi. Nah, semua flora dan fauna yang berada di sekitar manusia seperti bakteri, jamur, virus, protozoa, dan lainnya yang berfungsi sebagai agen penyakit. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya ini bersifat dinamis, dan pada keadaan tertentu itu di mana terjadinya tidak keseimbangan antara manusia dan lingkungan itu, maka manusia itu akan menjadi sakit. Nah, dan komponen yang terakhir itu ada lingkungan sosial. Semua bentuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, sistem organisme, serta institusi atau peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang membentuk masyarakat tersebut. Nah, lingkungan sosial ini meliputi sistem hukum, administrasi, sosial politik, dan serta sistem ekonomi yang berlaku. Bentuk organisasi masyarakat yang berlaku seperti sistem pelayanan kesehatan serta kebiasaan hidup. Nah, bila manusia itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, maka itu akan terjadi konflik kejiwaan dan menimbulkan gejala psikosomatik seperti stres, depresi, dan lainnya. Lalu ada cara kerja model roda. Model roda ini menggambarkan bahwa perubahan pada suatu komponen dalam lingkungan itu dapat mengganggu keseimbangan dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Nah, di sini misalnya seseorang dengan riwayat keluarga diabetes, yaitu sebagai faktor genetiknya ini, hidup dalam lingkungan dengan akses terbatas pada makanan sehatnya. Nah, ini termasuk pada lingkungan sosial, dan sering terpapar polusi udara, termasuk pada lingkungan fisik. Nah, kombinasi faktor-faktor ini akan meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Lalu ada misal contoh yang kedua,
itu nyamuk Aedes aegypti, itu merupakan lingkungan biologis yang membawa virus dengue menggigit seseorang yang tinggal di daerah dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Itu termasuk pada komponen lingkungan fisik. Nah, jika seseorang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lemah, yaitu faktor genetiknya, maka resiko terkena penyakit demam berdarah dengue itu akan meningkat. Nah, yang terakhir itu kita punya contoh kasus. Di sini Ibu Ani, seorang wanita berusia 55 tahun, baru saja mengalami serangan jantung. Dokter mendiagnosisnya menderita penyakit jantung koroner. Pada saat ditanya mengenai riwayat kesehatannya, Bu Ani menceritakan bahwa ia memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya. Selain itu, ia juga mengaku jarang berolahraga, sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan tinggi garam, serta merokok sejak usia muda. Nah, setelah kita membaca kasus tersebut tadi, kita dapat menganalisis kasus tersebut berdasarkan model roda. Untuk hostnya itu yang pertama ada genetiknya. Kita bisa lihat kalau Ibu Ani ini memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya, sehingga mengidentifikasikan adanya faktor genetik yang meningkatkan resiko penyakit jantung kepada Ibu Ani. Lalu juga usia Bu Ani yang sudah memasuki masa menopause yang juga merupakan faktor resiko, dan juga jenis kelamin Ibu Ani. Meskipun resiko penyakit jantung koroner itu lebih tinggi pada pria, namun saat menopause resiko pada wanita juga meningkat. Nah, lalu kita juga bisa lihat komponen lingkungan sosial pada kasus tersebut, yaitu ada pola makan Ibu Ani. Itu mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan juga kolesterol itu akan meningkatkan kadar lemak dalam darah dan mempercepat pembentukan plak. Lalu kita juga bisa lihat kalau Ibu Ani ini kurang olahraga yang akan menyebabkan diabetes, hipertensi, dan intoleransi glukosa yang memperburuk kondisi jantung. Dan juga kita bisa melihat kalau Ibu Ani ini merokok sejak usia muda. Nah, lalu bagaimana sih faktor-faktor ini berinteraksi dalam kasus Bu Ani? Nah, yang pertama itu ada predisposisi genetik. Riwayat hipertensi keluarga Bu Ani membuat Bu Ani ini lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Lalu gaya hidup Bu Ani yang tidak sehat, kombinasi antara pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, dan merokok akan mempercepat proses aterosklerosis. Dan juga yang terakhir, stres kronis meningkatkan tekanan darah, dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah. Lalu ada pencegahan dan pengobatannya, yaitu yang pertama dengan mengubah pola makan, dengan mengonsumsi makanan sehat dengan rendah lemak, tinggi serat, dan mengurangi garam. Lalu berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, berhenti merokok dan juga menghindari paparan asap rokok, mengelola stres melalui teknik relaksasi atau terapi perilaku kognitif, dan juga mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol dengan mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai model roda ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.